Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 699/PDTG/2020/PA Bandung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pagi saudara penggugat. Pagi. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudara penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Selamat pagi saudara tergugat. Pagi Pak Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Hakim. Baiklah, saya akan mengecek identitas para saudara. Siapa nama saudara? Saudara penggugat. Saya Andi Nur Rahman, Pak Hakim. Berapa umur saudara? Umur saya 29 tahun. Di mana sekarang saudara tinggal? Saya tinggal di Rancaekek, Bandung, Yang Mulia. Apakah saudara dalam persidangan ini maju sendiri? Iya, saya sendiri, tidak diwakili kuasa saya. Selanjutnya, saudara tergugat. Nama saya Muhammad Adil Alfandi. Berapa umur saudara? Umur saya 25 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya tinggal di Cibiru, Bandung. Apakah saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri? Saya maju sendiri Pak Hakim. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Jika ada perselisihan atau permasalahan, harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik-baik. Oleh karenanya, untuk kasus ini menurut saya apabila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah menyelesaikannya secara damai saja. Bagaimana saudara penggugat? Apakah ingin damai saja? Tidak. Saya sudah bersikeras untuk mengajukan dengan cara kekeluargaan, tapi saudara saya menolak, Pak Hakim. Jadi saya akan terus melanjutkan lewat persidangan. Tekad saya sudah bulat. Baik, bagaimana saudara tergugat? Ya, saya mengusahakan untuk berdamai Bu Hakim. Tapi dia kekeh untuk melanjutkan persidangan Bu Hakim. Baiklah, kalau begitu, kalau memang penggugat tetap tidak mau berdamai, maka kami akan meneruskan kasus ini untuk diperiksa. Mengingat upaya damai pada pagi hari ini masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Bahwasannya saudara sekalian harus untuk melakukan mediasi. Apakah saudara memilih mediator sendiri atau yang kami sediakan? Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Biar diserahkan ke pengadilan sini aja, Pak Hakim. Yang Mulia. Baiklah, kami memilih saudari Nusratul untuk menjadi mediator untuk persidangan kali ini. Maka untuk sidang kali ini dirasa cukup, saudara-saudara nanti silakan datang kepada mediator untuk melakukan mediasi pada waktu yang telah ditentukan. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak-Bapak pada hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat yang mulia. Apakah Bapak mengetahui mengapa Bapak-Bapak berada dalam ruangan ini? Ya, kita sedang melakukan mediasi. Saya tahu yang mulia, kami dikirim oleh hakim ketua untuk melakukan mediasi. Baiklah, kalau begitu langsung kita mulai ya Pak. Karena saya di sini selaku hakim mediasi yang dipilih oleh hakim ketua yang telah disetujui oleh Bapak-Bapak sekalian pada sidang sebelumnya, maka di sini saya akan memediasi Bapak-Bapak. Apakah sebelumnya Bapak-Bapak sudah melakukan musyawarah keluarga atas permasalahan ini? Dan apakah Bapak-Bapak tidak menemukan jalan keluarnya selain mengajukan perkara ini ke pengadilan? Saya sudah memberikan nasihat dan solusi masalah ini kepada adik saya, tapi belum kekeh untuk mengajukan perkara ini. Bukan begitu, Bu Hakim. Saya hanya ingin hak utuh saya itu terpenuhi dan kembali kepada saya, tidak dimakan oleh yang tidak berhak. Kalau begitu, apakah solusi yang diberikan tergugat sudah dilaksanakan, Pak? Solusi yang disampaikan oleh kakak saya ini sama sekali tidak membantu, Bu Hakim. Percuma saja musyawarah dilaksanakan, karena kan ujungnya perkelahian dan adu mulut antara keluarga saya dan keluarga-keluarga lainnya. Baiklah, saudara tergugat, jika memang solusi yang saudara sampaikan tidak membantu, berarti memang harus diserahkan harta hak milik penggugat yang selama ini dipakai oleh saudara. Oh, tidak bisa, Bu Hakim. Saya sudah memakai barang tersebut bahkan sebelum ayah saya meninggal. Iya, Pak, saya mengerti. Tapi itu bukan hak Bapak. Sudahlah, Pak Hakim. Ibu Hakim maksud saya. Emang ini masalah emang nggak bisa diselamatkan. Saya udah capek untuk berbicara dengan dia. Bahkan pihak keluarga dan teman-teman saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini karena keegoisan dia. Jadi saya mohon kepada Ibu untuk meneruskan perkara ini dan lanjutkan persidangan selanjutnya. Baiklah, kalau memang keputusan Bapak dan Ibu sudah bulat untuk melanjutkan perkara ini, di sini saya sebagai hakim mediator tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan saya di sini akan membuat hasil laporan mediasi pada pagi hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan pada sidang pembacaan gugatan yang insya Allah dilaksanakan minggu depan. Dengan perintah Iya, Bapak, Bu Hakim. saya minta Bapak-Bapak untuk hadir pada persidangan tersebut. Iya, Bu Hakim. Baik, kalau begitu Alhamdulillah mediasi pada hari ini berjalan dengan lancar walaupun hasilnya kurang baik karena yang kita inginkan itu adalah tidak terjadinya perkara ini dilanjutkan ke pengadilan. Ya sudah, saya persilakan Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, laporan hasil mediasi ternyata mediasi telah gagal, oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Apabila seperti itu, saudara sekalian untuk selanjutnya pembacaan gugatan. Saudara penggugat, saya persilakan untuk membacakan gugatan yang saudara ajukan. Baik, Yang Mulia, izinkan saya membuka surat gugatan saya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Izinkan saya membacakan surat gugatan waris ini kepada majelis. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, dan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Andi Nur Rahman bin Jenderal Soeharto, umur 29, beragama Islam, pekerjaan apoteker, tinggal di Rancaikek, Bandung, sebagai penggugat.
dan ini mengajukan gugatan terhadap Agil Alfandi bin Jenderal Soeharto, umur 43, beragama Islam, pekerjaan maklar, bertempat tinggal di Cibiru, Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut, yaitu bahwa telah terjadi perkawinan antara orang tua penggugat dan tergugat bernama Jenderal Soeharto dan dengan Hajah Mutmainnah binti Abdul Manan, dan perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama saya sendiri, Andin Rahman, sebagai anak kedua. Lalu adik saya, Luna Maya, dan kakak saya sendiri, yaitu Agil Alfandi, sebagai tergugat. Bahwa pada tahun 2011 Hijriah, bahwa pada tahun 2011 bapak kami telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibu kami, Bu Mutmainnah, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2005 karena kecelakaan di Simpang, Surabaya. Bahwa selama hidup almarhum ayah kami banyak berkumpul bersama tergugat selaku anak pertama sampai meninggal dunia. Bahwa setelah almarhum meninggal, dia meninggalkan harta peninggalan, yaitu bidang tanah luas 802 meter persegi, berikut bangunan rumah induk, toko, dan beberapa kamar kos di atasnya, sertifikat hak milik. Lalu ada 1 buah mobil Toyota Fortuner yang sekarang dalam penguasaan tergugat. Lalu ada 2 buah kalung emas 24 karat sebesar 132 gram sekarang dalam kekuasaan tergugat. Bahwa setelah almarhum ayah kami meninggal di dunia, harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada 4 poin di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh tergugat bersama istri dan mertuanya sekarang. Berdasarkan uraian di atas, maka saya penggugat memohon agar pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada 4 poin sebagai harta peninggalan orang tua pewaris, menetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris almarhum, meletakkan sita jaminan atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas. Lalu dalam subsidiar, jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih. Berikut yang mulia. Baiklah, saudara tergugat sudah siap menjawab gugatan penggugat. Sudah, Pak Bu Hakim. Silakan saudara bacakan jawaban saudara. Silakan disampaikan jawaban saudara. Untuk semua warisan-warisan yang dihibahkan kepada saya, itu warisan kepada saya, itu semuanya kayak mobil tuh udah saya pakai beberapa lama. Ya, kalung emas itu sudah dipakai sama anak saya semenjak dia lahir, dan warisan lainnya. Sudah, Bu Hakim. Apakah masih ada lagi yang ingin saudara sampaikan? Cukup, Bu Hakim. Kemudian bagaimana saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik? Ya. Baiklah, saya minta ditunda pada sampai hari Senin tanggal 31 Juni 2020 untuk pembacaan replik. Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung, sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung pada hari ini Senin 31 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan replik?
Siap, Yang Mulia. Silakan saudara penggugat untuk membacakan replik penggugat. Setelah saya membacakan surat gugatan kemarin dan saudara tergugat telah memberikan keterangannya, di situ kita semua dapat mendengar secara jelas bahwa saudara tergugat itu gugup, gagap untuk menjawabnya. Dikarenakan dia juga tidak tahu fungsi harta waris itu. Dia hanya memakan harta waris kepada keluarganya sendiri dan anak-anaknya, sedangkan adik-adiknya ditelantarkan. Kami yang tidak tinggal bersama orang tua kami juga ingin mendapatkan haknya secara utuh, tidak dimakan oleh kakak kami, saudara yang mulia. Baik. Bagaimana, masih ada yang ingin saudara sampaikan? Cukup. Oleh karena itu, tergugat apakah saudara akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis? Saya minta waktu 1 minggu untuk mengajukan duplik, Bu Hakim. Baiklah, dikarenakan tergugat mengajukan duplik, maka sidang hari ini kita tunda sampai minggu depan, yakni jatuh pada tanggal 7 Juli 2020 untuk pembacaan duplik. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung pada hari ini, Senin 7 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan duplik? Baik Pak Bu Hakim, jadi semua yang disampaikan oleh penggugat itu sebagian benar dan sebagian diada-ada, dan jelasnya saya kurang mengetahui dan kurang paham pembagian harta waris menurut syariat Islam. Apakah masih ada yang ingin saudara sampaikan? Cukup Bu Hakim. Baiklah, oleh karenanya sidang ditunda sampai tanggal yang ditentukan untuk proses pembuktian. Namun sebelum acara pembuktian, para pihak dipersilakan untuk mempersiapkan bukti surat dan bukti saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dimulai dari penggugat kemudian tergugat. Maka sidang Pengadilan Agama Bandung pada hari ini selesai, dan sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung, sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung pada hari ini, Senin 14 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara-saudara sekalian sudah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Ya, Yang Mulia, saya membawa 2 bukti dan 1 saksi. Baik, kami panggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 696/PDTG/2020/PA Bandung atas nama Uto Tantowi Jauhar. Silakan memasuki. Baiklah, saudara saksi, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan memeriksa identitas saudara. Siapa nama saudara? Nama saya Uto Tantowi. Berapa umur saudara? 42. Di mana saudara tinggal? Di Rancaikek, Bandung. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah.
bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. yang sebenar-benarnya dan tak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah. Berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Dan tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kami, tapi juga kepada Tuhan. Mengerti, saudara? Mengerti, Yang Mulia. Jika saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, Ya, kenal, dia tetangga saya. baiklah. Apakah benar kakak dari penggugat bernama Agil Alfandi? Iya, Agil Alfandi. Sekarang Kami di biasa mana? manggilan Cang Agil. Sekarang di mana mereka bertempat tinggal? Kalau Cang Agil ada di Cibiru, Bandung. Kalau tetangga saya, Andi, di Rancaikek. Baiklah, apakah benar orang tua dari para tergugat dan penggugat telah meninggal dunia? Iya, kemarin Mamang Jenderal sudah meninggal, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu penyebabnya apa? Katanya sakit jantung. Baiklah, kalau begitu apakah saudara saksi mengetahui bahwa pembagian waris tidak sesuai pembagiannya dan juga tidak sesuai dengan syariat? Saya kurang tahu mengenai pembagiannya, tapi yang saya dengar sih mereka pada gaduh. Gara-gara katanya sih nggak adil gitu, Pak Hakim. Yang Mulia. Baiklah, apakah ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak? Saya lihat sih kemarin mereka berembuk keluarga aja, tapi kayak gaduh gitu. Apakah masih ada keterangan yang lain yang ingin saudara saksi sampaikan? Cukup. Baiklah. Silakan meninggalkan ruangan ini. Kepada panitera, silakan tolong dipanggilkan saksi kedua. Kami panggil saksi kedua dengan nomor perkara 696/PDTG/2020/PA Bandung atas nama Akbar Maulana. Saudara saksi, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama saudara? Akbar Maulana, Berapa umur saudara? 25 tahun, Di mana saudara tinggal? di Bandung, daerah Cibiru. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Ya, siap Bu Hakim. Saudara saksi, silakan ikuti setelah saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bahwa bersumpah saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Maka kalau begitu saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan juga benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kami yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Ya, ngerti Pak Bu Hakim. Apakah saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat sekitar tahun 2014 dan kenal dengan tergugat sekitar tahun 2016. Apakah saksi dengan penggugat ada hubungan pihak? Tidak Bu Hakim, hanya tetangga sebelah. Apakah benar kakak dari penggugat bernama Agil Alfandi? Ya, benar Bu Hakim. Sekarang di mana mereka bertempat tinggal? Saat ini penggugat beralamat di Cicahem, Bandung, dan tergugat di Cibiru, Bandung. Apakah benar orang tua dari penggugat dan tergugat telah meninggal dunia?
Ya, benar Bu Hakim. Kapan? Kalau tanggal saya kurang tahu Bu Hakim. Baiklah, apakah saudara saksi tahu apa penyebabnya? Saya sih belum tahu penyebabnya apa Bu Hakim. Tapi kata orang si jantung Bu Hakim. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa harta peninggalan yang harusnya bagian waris milik penggugat telah diambil alih dan dikuasai oleh tergugat bersama istri dan mertuanya sampai sekarang? Ya, saya tahu Bu Hakim. Apakah ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak? Saya sudah pernah melakukan perdamaian dari kedua belah pihak. Namun tidak ada hasil Bu Hakim. Apakah masih ada keterangan yang lain yang ingin saudara sampaikan? Mungkin cukup Bu Hakim. Baiklah, kalau begitu silakan saudara saksi untuk meninggalkan ruangan ini. Saudara Siap tergugat, Bu Hakim. saudara tergugat, apakah ada bantahan mengenai keterangan yang disampaikan oleh para saksi? Tidak Bu Hakim. Baiklah, oleh karena itu sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 21 Juli dan sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 696/PDTG/2020/2020 PA Bandung. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung pada hari ini Senin tanggal 21 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, mengingat Majelis Hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan ini adalah pembacaan putusan. Putusan nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Rancaekek, Bandung sebagai penggugat. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register kuasa nomor 17/9/2020/PA Bandung melawan tergugat umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen pendidikan S2, tempat tinggal di Cibiru, Bandung sebagai tergugat. Telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Duduk perkara menimbang bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan pertanggal 17 Maret 2020 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara nomor 696/PDTG/2020/PA Bandung tanggal 17 Maret 2020 yang mengemukakan dalil sebagai berikut. Bahwasanya semasa hidupnya Bapak penggugat dan tergugat alias Jenderal Soeharto pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Ibu alias Ibu penggugat dan tergugat, dan selama hidupnya telah memilih tempat tinggal tetap dahulu yaitu di Jalan Rancaekek, Bandung. Bahwa dari perkawinan ayah penggugat dan tergugat alias Jenderal Soeharto telah mempunyai 3 orang anak masing-masing, tergugat, penggugat 1, dan adiknya.
bahwa sekarang ayah penggugat telah meninggal pada hari Selasa tanggal 7 April 2011 dan ibu penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober tahun 1998. Keduanya meninggal dunia dalam beragama Islam dan tidak karena dibunuh oleh warisnya. Berikut menimbang bahwa dalam hukum kewarisan, hukum material yang dijadikan pedoman pengadilan agama adalah hukum kewarisan KHI atau kompilasi hukum Islam dan jurisprudensi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad, di mana menganut asas ijbari yang maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Maka menimbang bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hukum syarak yang bersangkutan, mengadili. Menyatakan gugatan para penggugat diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp546.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Safar 441 Hijriah oleh Kamila Rahmati Najiha SH sebagai Ketua Majelis. Didampingi oleh penggugat dan tergugat. Ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim. Saudara tergugat, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya banding. Apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak. Tidak boleh. Baiklah, sidang Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 696 PDTG/2020/PA Bandung pada hari ini, Senin 21 Juli 2020 dinyatakan ditutup. Alhamdulillah. Wabarakatuh.